Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri, asal instansi Universitas Negeri Medan. Di sini saya mau mengerjakan sebuah tugas 3 dan 4 dari pelatihan Himatika Unsia dan kelas robot dengan judul Dasar Pemrograman C++ untuk Pemula dan Implementasi Board Microcontroller Robotics. Oke, di sini tugasnya yaitu membuat sebuah rangkaian ini dengan bahan-bahan Arduino Uno, sensor ultrasonik, servo, dan juga buzzer. Dan codingannya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan baris per baris codingannya serta cara kerjanya. Nah, di sini yang pertama kita butuh include servo. Oke, baik, sebelum itu kita jalanin dulu gimana hasilnya. Dan setelah itu baru kita jelaskan. Oke, di sini udah nyampe jarak ya. Dan ketika di setel jaraknya maksud saya kurang dari 25, maka akan muncul terdeteksi adanya objek. Nah, gitu ya. Oke, jadi programnya itu yang pertama kita masukkan include servo.h. Ini gunanya untuk memanggil si servo, karena kan servo itu membutuhkan yang namanya library. Nah, ini servo ini membutuhkan yang namanya library. Jadi kita masukkan di sini include servo.h. Setelah itu kita kasih nama. Nah, di sini servo ini manggil ini. Nah, setelah itu kita kasih namanya. Servo ini kita kasih nama apa? Kita kasih nama servo juga. Nah, bedanya di sini yang ini huruf kecil, ini huruf besar ya. Jadi kelihatan bedanya. Yaitu dikasih nama dia supaya kita bisa manggilnya di codingan berikutnya. Setelah itu ada byte derajat sama dengan 0. Nah, ini gunanya untuk memberikan nilai derajat untuk servo. Nah, kan servo kan bergerak, dia mengikuti derajat. Jadi kita kasih kondisi awalnya 0. Dan kita kasih tipe data byte untuk si derajat ini, derajat sama dengan 0. Setelah itu const byte trick pin 4, const byte echo pin 5, long durasi jarak ini apa? Ini untuk inisialisasi pin dari sensornya. Ini sensor ini kan ada pin trick echo ya. Nah, ini terhubung di pin Arduino. Si trick ini terhubung ke pin 4 dan echo ini terhubung ke pin 5 Arduino. Nah, di sini kita pasang tipe datanya const byte karena nanti konstanta supaya dia nilainya nggak bisa berubah-ubah atau dia tetap ya. 4 dan 5. Nah, ini untuk pin sensor ultrasonic. Dan di sini ada long durasi jarak. Nah, ini gunanya untuk data si sensornya. Nah, sensor ini kan memiliki dua data jarak serta durasi. Nah, ini kita kasih nilainya 0 dulu untuk awalnya. Di sini juga pakai tipe data long ya, supaya dia banyak ya. Nah, lalu const byte buzzer 12. Nah, ini untuk pin buzzer ya. Pin buzzer ini kita masukkan di pin 12 nih. Pin 12. Kita kasih tipe data const byte ya untuk buzzer di pin 12. Lalu kita masuk ke file setup nih. Dari kurung kurawal sampai tutup kurung kurawal ini. Nah, ini namanya file setup yang berisikan tentang inisialisasi pin-pinnya tadi. Nah, maksudnya pin-pinnya ini kita mau dia output atau input. Nah, kita masukkan itu di file setup. Nah, isi file setup ini yang pertama itu adalah serial begin 9600. Nah, ini untuk apa? Ini untuk komunikasi serial antara board Arduino dengan komputer kita dengan baud rate-nya atau durasi itu 9600. Setelah itu kita masukkan pin mode yang udah kita pasang tadi, kayak buzzer nih, buzzer. Nah, buzzer kan itu kan mengeluarkan sinyal ya, atau mengeluarkan bunyi, berarti dia output. Nah, lalu ada trick pin ini yang di pin sensor, trick pin itu dia output karena dia mengeluarkan sinyal.
Dan pin ECO pin ini kenapa dia input? Karena dia yang berfungsi sebagai menerima sinyal, pin ECO tadi, pin ECO ini. Lalu ada sini servo attach 6. Ini berarti pin servo tadi, pin servo yang itu kita hubungi di pin 6. Dia kita hubungi di pin 6 Arduino. Nah, kenapa servo ditaruh di sini? Karena dia beda ya teman-teman. Kalau misalnya kita buzzer kan dia ditaruh di atas voice setup. Kalau servo dia ditaruh di voice setup. Nah, itu bedanya. Dan dia pakai attach ya, karena dia pakai sebuah library, jadi agak beda sedikit. Dia servo.attach dalam kurung pinnya. Nah, kalau kita di pin 6 ya, kita pasang di pin 6. Jadi sama aja pin 6. Lalu ada servo.write dalam kurung 0. Nah, ini berarti kondisi awal servonya. Nah, kondisi awal servonya tuh kita pasang di 0 derajat ya. Jadi dia nggak ada bergerak, jadi kita pasang di 0 derajat. Nah, setelah itu kita masuk ke void loop atau codingan perulangannya. Nah, seperti sini. Codingan perulangan atau looping ya, perulangan. Di sini isinya ada for derajat. For ini kayak dia mempaketkan gitu, mempaketkan suatu codingan gitu. Jadi dia bisa berjalan segini dulu, setelah itu baru dia keluar dari for ini gitu. Di sini isinya for derajat sama dengan 0, derajat kurang 180, derajat plus. Nah, artinya jika tadi kan kita udah pasang derajatnya di 0 nih kan, nih 0, yaitu kondisi awalnya 0. Nah, ketika kondisi awal 0 dan derajatnya kurang dari 180, berarti kita kasih dia maksimalnya 180. Dan dia ketika kurang dari 180, dia bakal nambah ya teman-teman. Nah, nilainya itu bakal nambah, dan di sini kita bikin plus. Artinya ketika derajatnya itu kurang dari 180, itu dia bakal nambah terus, dan maksimalnya 180. Dan di bawahnya ada servo.write derajat. Nah, jadi servo ini akan menuliskan derajat yang udah ditetapkan tadi. Berarti servo ini bergerak dari 0 ke 180 derajat. Lalu di sini ada baca ultrasonic. Ini ialah fungsinya. Nah, ini nanti saya jelasin. Ini adalah fungsi void ya. Jadi setelah ini berjalan, servo yang bergerak, dia akan membaca fungsi yang di bawah tadi, yang bawah ini, yang void baca ultrasonic. Jadi sekaligus dia berjalan. Oke, kita kasih delay 20 supaya dia nggak terlalu bergerak cepat kali. Nah, setelah itu ada for derajat sama dengan 180, derajat lebih dari 0, derajat minus. Nah, ini adalah kebalikan dari ini teman-teman. Nah, tadi kan ketika derajatnya 0, ini kita mau nambah nih kan, dari 0 ke 180. Nah, kalau yang ini kita kurangi teman-teman. Yang awalnya itu 180, kita balikkan ke 0. Jadi ketika derajatnya 180 dan derajatnya lebih dari 0, itu derajatnya kita kasih minus atau kita kurangi. Ya, seperti itu ya. Atau kita kurangi itu derajatnya. Jadi dia bergerak dari 180 ke 0 gitu. Untuk yang ini tadi nambah dari 0 ke 180. Nah, sama juga tadi servonya kita kasih baca derajat supaya dia bergerak ya. Lalu ini juga dimasuk juga fungsi tadi, fungsi yang ini kita masuk ke sini dan kasih delay 20 sama kayak ini ya. Nah, setelah itu ada void baca ultrasonic. Nah, ini adalah sebuah fungsi yang dimana fungsi ini tidak dalam loop dia di luar dari loop, tapi kita bisa manggilnya dengan cara ini aja. Kita kasih ini sama ini, gitu aja kita cara manggilnya supaya nggak panjang kali codingannya gitu.
Nah di sini di dalam void baca ultrasonic ini itu isinya ialah codingan-codingan untuk sensornya. Nah di sini ada digital write trig pin low, delay microseconds 2, dan digital write trig pin high, delay microseconds 10, serta digital write trig pin low. Nah ini fungsinya untuk memanggil dari data yang udah diterima sensor tadi gitu. Nah setelah sensornya ini menerima data, dia bakal dipanggil untuk membaca gitu. Lalu sini ada durasi sama dengan push in echo pin high. Nah berarti durasi ini bakal membaca echo pin ini gitu. Nah setelah itu ada jarak sama dengan durasi dikali 0,0344 dibagi 2. Nah ini gunanya untuk apa dibilangnya, jarak. Ini kan perhitungan untuk jarak. Nah jadi durasi yang udah kita masuk ini itu dikali dengan 0,0344 dibagi 2. Nah ini fungsinya apa ya? Itu fungsinya untuk mengubah dari sinyal frekuensi menjadi sinyal sentimeter ya, atau jarak ya. Jadi ini adalah rumusnya gitu, supaya dia menghasilkan yang namanya sentimeter. Nah kemudian kita bakal tampilkan sejarah ini di dalam serial monitor kita. Jadi caranya itu ini ya, serial.print dalam kurung kita kasih tanda kutip jaraknya, jarak titik 2. Setelah itu kita masukkan data si jarak tadi ini ya, kita masukkan data jaraknya. Setelah itu kita kasih lagi kata-kata sentimeter ini. Jadi dia bakal berurut ya teman-teman, jarak titik 2, setelah itu data jaraknya, setelah itu kata-kata sentimeter cm. Lalu kondisi yang terakhir, nah jika if ya teman-teman, jika jaraknya itu kurang dari 25 ya, kurang dari 25, maka akan tampil tulisan terdeteksi adanya objek. Nah ini berarti jika jarak sensor ini kurang dari 25 cm, itu bakal ada tulisan di serial monitor kita, bakal ada tulisan terdeteksi adanya objek, dan bakal menghidupkan buzzer ya teman-teman. Nah ketika ada objek dan ketika objeknya itu atau jaraknya kurang dari 25 cm, maka akan ada tulisan serta buzzernya nyala gitu. Dan jika tidak, jika jaraknya itu berarti lebih dari 25, maka nggak ada tulisan ini, dan tulisannya cuma ini doang, dan juga buzzernya bakal mati gitu ya, padam. Jadi itu dia dua kondisi tadi ya. Kondisi yang pertama, jika jaraknya itu kurang dari 25, maka yang akan terjadi adalah ini ya, menampilkan tulisan serta menyalakan buzzer. Dan ketika keluar dari kondisi jarak ini atau lebih dari 25 ini, maka akan menghilangkan tulisan ini dan buzzernya akan padam juga. Nah seperti itu. Oke, kita tengok sekali lagi ya, kita lihat sekali lagi gimana tadi hasilnya. Nah ini ketika dinyalakan, sebentar loading. Nah ya, ketika dinyalakan dan ketika jarak sensor ini atau ya jaraknya kurang dari 25, ini bakalan ada tulisan ini ya teman-teman. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, gini ya. Ketika kurang dari 25, ini kan 4% ini kan. Nah, dia bakal ada tulisan ini, terdeteksi adanya objek, dan buzzernya akan nyala teman-teman. Ini nyala nih. Gini ya. Nah, ini bakal ngeluarin suara ya teman-teman. Dan ketika lebih dari 25, misalnya 60, dia bakal hilang nggak tuh, dan buzzernya akan padam itu ya.
ketika di bawah 25 buzzernya nyala dan ada tulisan ini. Nah, 16 17 ya, 16. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan servonya juga bakal gerak ya, mengikuti jarak yang udah kita buat tadi. Bukan jarak tapi derajatnya, dari 0 ke 180 dan 180 ke 0 lagi. Ini dia gerak ya. Ini kenapa gerak lama gini, karena kita kasih cuman delay 20 ya. Kalau kita kasih delay-nya yang lebih tinggi bakal cepat ya. Nah gitu ya teman-teman. Kira-kira mungkin itu aja yang dapat ingin saya jelaskan untuk tugas 384 dari pelatihan robotik dari Universitas Asia dan juga kelas robot. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.